أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani di dalam silsilah as-sahihah di hadis yang ke-342. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi wa man yataharra al khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yuqahu. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan kita belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh di dalam kesempatan yang Allah berikan dengan berusaha untuk mencari ilmu, Allah akan berikan kepadanya ilmu. Wa innamal hilmu bitahallumi, dan sesungguhnya seseorang akan memiliki sifat sabar, berlembut hati, berlapang hati, bisa menjadi pribadi yang memaklumi, memberi uzur atas kekurangan orang lain, bisa memaafkan terhadap kezaliman yang dialami dari orang lain. Bittahallumi, dengan dia berusaha terus untuk berkepribadian al-hilm. Maksudnya al-hilmu akan didapat bil mujahadah wal muhawalah al mustamirrah, dengan terus menerus membina diri, mengalahkan hawa nafsu, dan berusaha senantiasa untuk menjadi pribadi yang berlapang hati, menjadi pribadi yang tidak mudah sakit hati. Wa man yataharra al khaira, kata Nabi, dan barang siapa yang berusaha meraih kebaikan, yu'tahu, akan diberikan oleh Allah kebaikan yang dia inginkan. Wa may yattaqi syarra yuqahu, siapa yang berusaha untuk terbentengi, terlindungi dari kejahatan, terlindungi dari upaya jahatnya setan, dan dia berusaha untuk mencari perlindungan, yuqahu, maka akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala perlindungan. Zikir kepada Allah keutamanya besar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan 100 lebih faedah dan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam syarah Hisnul Muslim disebutkan ada 60 faedah ketika orang itu selalu menjaga lidahnya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan annahu yatrudu syaitanu wa yaqma'uhu wa yaksuruhu. Zikir itu akan mengusir setan, akan menghancurkannya dan membinasakannya. Berzikir kepada Allah yazilu hammu wal ghammu 'anil qalbi, akan menghilangkan kegalauan, kebingungan yang ada di hati. Wa annahu yajlibu lil qalbi al farhu was surur wan nasyat. Dengan selalu berzikir kepada Allah, hati akan menjadi bahagia, tentram, sejahtera, bersemangat. Maka obatnya malas, dia tinggalkan kemalasan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah disebutkan juga yuwarrithu al-qarbu minallahi ta'ala, menjadikan orang itu dekat dengan Allah, jauh dari syaitan. Maka sudah pasti kalau orang itu lalai dari zikir kepada Allah, maka jauh dari Allah dan dia dekat dengan setan. Bahkan dengan mudah setan itu menyambar. Dikatakan juga di yang ke-60, zikir kepada Allah yang banyak amanun minan nifaq, akan melindungi seseorang dari kemunafikan. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah berfirman, orang-orang yang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Tidaklah mereka orang yang munafik itu kecuali sedikit sekali mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik mengatakan, man aktsara zikrullah bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan membebaskannya dari kemunafikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, berbahagialah. Ada yang menjelaskan tuba itu ausatul firdaus. Tuba itu adalah tempat mulia yang berada di tengah-tengah surga Firdaus. Surga Firdaus itu a'la darajatul jannah, tingkatan surga yang paling tinggi. Tengah-tengahnya Al-Firdaus itu Tuba. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba tempatnya, pasti bahagia ketika orang itu di buku catatan amalnya tertulis banyak istighfaran katsira, istighfar. Maka kita hendaklah memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah sampai al-hirzul awal hingga al-hirzul khamis. Benteng atau perisai yang pertama hingga yang kelima. Mari kita lihat diri kita kembali. Sudahkah
perisai, benteng, tameng, pelindung yang pertama sudah kita baca dengan sungguh-sungguh. Membaca di ketika pagi, di saat sore, saat hendak tidur, yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memohon agar Nabi mengajari dengan kita mengucapkan Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Kalau belum dibaca, mari kita istiqomahkan dibaca. Ini sangat luar biasa zikir ini. Yang kedua, membaca al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falak, an-nas 3 kali ketika hendak tidur, 3 kali zikir pagi petang, 1 kali ketika setelah selesai salat wajib, kecuali setelah salat maghrib, setelah salat subuh. Sudahkah hal ini kita selalu kerjakan, kita selalu amalkan? Kalau belum sempurna, diusahakan untuk sempurna. Kalau sudah baca, tingkatkan kepada pemaknaan dan pemahaman. Sangat luar biasa pengaruhnya. Yang ketiga, qiraatu ayatul kursi qablan naum. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi setiap selesai salat wajib. Ayat kursi di zikir pagi petang. Kalau sudah baca, bacalah yang bagus. Fahami maknanya. Beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya. Membaca suratul Baqarah di rumah. Membaca akhir surah Al-Baqarah di pagi petang. Ketika hendak tidur, maka keutamaan akan kita dapatkan. Perlindungan akan kita peroleh. Kokohnya benteng, kuatnya perisai, tameng yang akan menjadikan Allah lindungi, kita akan rasakan hasilnya. Yang keenam, al-hirzus sadis, perisai yang keenam untuk tidak dilupakan. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di zikir pagi petang disebutkan membaca 10 kali atau membaca sekali jika malas menimpa kepada kita. Tapi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna sebagaimana keutamaannya disebutkan oleh Nabi, ada kata-kata jaminan wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsi. Siapa yang membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan mendapatkan bonus tambahan perlindungan dari setan pada hari itu hingga tiba sore hari. Kata si Abdul Razak, fa inna hadzal kalimah azimah. Sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimatut tauhid. Wa ma tadammanathu min ma'ani at-tauhid wa tahmid lillahi azza wa jalla. Yang di dalamnya terkandung makna at-tauhid. Sebagaimana ulama katakan untuk kita ingat, at-tauhidu a'zamul matlub wasyirku a'zamul dzunub. Ini kita tanam di hati. Tauhid itu a'zamul matlub, yang paling agung untuk kita cari dan kita amalkan. Selalu mentauhidkan Allah, apalagi sudah mengatakan berulang kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat tauhid. Wa tahmidu lillahi azza wa jalla. Dan di dalam kalimat agung ini terdapat pujian kepada Allah azza wa jalla. Ta'tabiru min a'zami ma yutaharrizu bihi minasyaitan. Sehingga dengan kalimat ini merupakan perbentengan, perlindungan, pemerisaian yang paling agung yang menjadikan kita terpelihara, terjaga daripada syaitan, wa yuttaqa bihi min syarrihi, dan kita dilindungi dari kejahatannya. Setan selalu mencari celah lengah untuk membisikkan, untuk menggelincirkan, untuk mengganggu, untuk menyesatkan. Sampai-sampai setan berusaha, nanti kita akan sampai, setan mengganggu hingga saat salat kita ini berpaling dari Allah. Lalai. Sehingga badannya berdiri di barisan salat, hatinya disambar dengan dibawa kemana-mana oleh syaitan. Sehingga tidak sadar, tidak tahu apa yang dibaca imam, tahu-tahu salam. Itu disambar oleh syaitan. Apa sebabnya kok bisa seperti itu? Karena lemahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihaini an-nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam as-sahihain, di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala, siapa yang benar-benar dia telah mengucapkan. Fi'il madhi ini menuntun kita untuk faham yang dibaca dan merealisasikan yang sudah kita baca di dalam kehidupan. Siapa yang dia benar-benar telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Fi yaumin mi'ata marratin, setiap hari dia baca 100 kali, apalagi lebih, pagi 100, sore 100, apalagi lebih. Kanat lau adla asyri riqabin,
maka dia mendapatkan keutamaan seperti memerdekakan 10 orang budak. Menjadikan seorang budak menjadi merdeka, keutamanya besar, apalagi dia memperoleh keutamaan memerdekakan 10 orang budak. Apalagi kalau ini dibaca zikir di Masjid Nabawi. Apalagi kalau dibaca di Masjidil Haram, yang dilipat gandakan 100 kali lipat. Ini yang menjadikan kita terpanggil untuk percepatan kemuliaan di sisi Allah dengan mendapatkan lipat ganda keutamaan 100.000 kali. Sama dengan memerdekakan 10 kali 100.000. 100.000 ditambah 01. 1 juta budak. Bahkan di dalam riwayat lain mendapatkan keutamaan memerdekakan 10 orang budak dari keturunan Bani Ismail, keturunan yang paling mulia. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan kalau berkesempatan berada di Makkah Al-Mukarramah, dilipat gandakan 100.000 kali. Allahu Akbar. Wa muhiyat, bermakna wa muhitat, dan dihapuskan darinya mi'atu sayyi'ah, dihapuskan 100 kesalahan, 100 dosa-dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan dia mendapatkan tambahan lagi perlindungan dari setan pada harinya hingga tiba sore hari. Ini Nabi yang bersabda. Maka jangan lupa sempatkan baca. Maka orang-orang yang bermasalah, kena gangguan jin, maka zikir ini 100 kali nggak boleh luput dibaca kalau ingin ada perubahan signifikan atas gangguan yang dia rasakan. 100 kali untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka hendaklah dibaca hal ini. Di dalam lafaz lain Nabi bersabda, walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bih illa ahadun amila aktsar min dzalik. Tidak akan ada seorang pun yang akan bisa mengejar keutamaan yang didapat oleh orang yang membaca 100 kali, kecuali ada orang yang dia berbuat lebih banyak dari itu, lebih dari 100 kali. Bapak Ibu yang berbahagia, zikir ini sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita lupakan. Apalagi daerah kini setannya sudah masuk saku kita. Setannya ada di tangan kita. Waktu luangnya ya untuk bermedsos ria. Sing WA kurung buka semua, Instagram, ya. Tidak lupa di sela-selanya game, apalagi game online, sehingga goda sekali judol, judi online. Judi online, dia akhirnya ngutang online.
jadi pinjol, judol menuju pinjol. Kalau sudah pinjol, pertengkaran. Ya. Rumah tangganya akhirnya bubar. Suami, walaupun dia sebagai penegak hukum, suami istri, disiram bensin, dibakar. Itu karena pinjol. Dimulai dari judol. Maka jangan remeh kejelekan, jangan sampai lengah. Setan terus berusaha untuk menyesatkan, menggelincirkan. Yang masuk tahanan, ya, setannya atau manusianya. Yang masuk LP, yang diadili, setannya, jin yang bisik-bisik, atau orang yang melakukan. Setannya tidak ikut disidik, yang disidik, yang diadili, yang harus berhadapan di meja hijau adalah manusianya. Kemana setannya? Tepuk tangan, rasa no, aku mek bisiki, kamu mau. Ya, salahkan dirimu. Jangan engkau salahkan aku. Salahnya aku bisi kok mau. Yang ketujuh, al-hirzu sabi', perisai yang ketujuh, al-qawlu liman fazi'a minan naumi, ucapan atau doa yang dibaca ketika seseorang fazi'a, muncul rasa takut minan naumi, saat kita tidur. Mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar oleh orang lain yang gak jelas. Lihat bayangan hitam besar, dikejar-kejar hewan, apalagi warnanya hitam. Dikejar-kejar ular, jumlahnya banyak, apalagi ularnya berkepala banyak. Sehingga ketakutan. Kalau ada orang yang ketakutan mimpi buruk itu, ya, gak usah ditanya, disentuh, ya, atau ditepuk sampai dia sadar. Ya, jangan bilang orang gak sadar, Pak, nyebuto pak, enggak, disentuh sampai dia sadar. Itu diginikan aja, biasanya kelihatan merinding itu kulitnya itu kena gangguan itu. Kemudian bertawud kepada Allah yang singkat. Lebih sempurna lagi, jika membaca di perisai yang ketujuh ini, apa doanya? Si Abdul Razak sudah menuliskan untuk kita. Membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammah, boleh diwakafkan, min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. A'udzu, aku selalu berlindung kepadamu ya Allah, bikalimatillahi tam, dengan kalimat Allah yang sempurna, seperti al-asma'ul husna, dengan kitabullah, min ghadabihi, dari murkanya Allah, wa iqabihi, dan dari siksanya Allah, wa syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya Allah, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan setan,
wa ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat Allah yang sempurna untuk mereka mendekat kepadaku, aku mohon perlindungan. Artinya kita minta agar Allah menjauhkan setan-setan itu dari diri kita. Jangan sampai ketakutan. Ularnya hitam, berarti itu sihir. Gak usah takut. Amalkan zikir, tingkatkan ibadah. Fayushra' lil mar'i hina yafza'u fi manamihi idza tasallatat alaihi syayatin ayyakula hadza dzikral azim. Disyariatkan bagi seseorang ketika dia yafza', takut di saat tidurnya, dia merasakan setan menguasainya, gerak nggak bisa, itu harus disentuh, itu nggak bisa, itu disentuh, dibantu, kemudian dibimbing untuk meludah dengan isyarat 3 kali ke kiri, membaca ta'awud minimal, lebih sempurna doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Saya belum hafal bagaimana solusinya. Tempel di fotokopi yang besar atau cari ya, kemudian di print yang besar, pakai stiker printnya, tempel di kira-kira menghadap saat kita tidur, supaya seandainya mimpi buruk baca itu. Fafit Tirmidzi, di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syalbani hadis ini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza fazi'a ahadukum fin naumi falyaqul, ketika merasakan saat tidur ketakutan, falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun fa innaha lan tadurrahu. Ini jaminannya, sesungguhnya setan-setan itu sekali-kali tidak akan bisa menimbulkan mudarat kepadamu. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, kita hendaklah memastikan diri sebelum tidur untuk menyempurnakan zikir-zikir yang diajarkan. Urutannya, berwudu sebelum tidur. Kemudian pastikan kita berniat untuk tidur. Kalau sudah berniat tidur dengan zikir-zikir yang dibimbingkan Nabi kita baca semua, jangan bangun lagi. Kalau belum bisa tidur, terus pejamkan mata dan teruskan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai bangun, ambil HP, kemudian yang warna merah ada segitiga putih. Apa itu, Dek? Tahu ya? Apa itu? Bunderan merah ada segitiga putih. Ya, sambung menyambung itu. YouTube. Sampai cita-citanya jadi YouTuber. Nggak tidur-tidur itu. Terus beristighfar kepada Allah, baca salawat terus. Jangan sampai berhenti. Agar kita terjaga, terlindungi.
Kemudian yang kedelapan, al-hirzu tsamin, perisai yang kedelapan. Perisai bukan hanya satu, 10 perisai. Subhanallah. Sekarang perisai yang kedelapan. At-tasmiyatu 'inda dukhulil manzil wa 'inda at-ta'am wa ghairiha minal ahwal. Pastikan kita selalu mengucapkan bismillah. Minimal bismillah. Boleh kalau kita mau bismillahirrahmanirrahim. Inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Jangan sampai lupa nggak bismillah masuk rumah. Wa inda ta'am, ketika hendak makan, hendak minum, ketika hendak memasukkan suatu makanan ke dalam mulut kita, jangan lupa bismillah. Kalau terlupa di tengah makan ingat belum bismillah, maka kita baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Lu sudah bismillah, kadung lali. Ada solusinya. Bismillah awalahu wa akhirah. Bukan bacaan yang lain. Makanya kita pastikan yang kita baca, yang dituntunkan oleh Nabi itu akan mendatangkan perisai. Sebagian orang mengajarkan sebelum makan, Allahumma barik lana, apa dik? Fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tidak direkom oleh ulama untuk kita baca karena nggak ada tuntunan dari Nabi baca doa itu. Minimal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk rumah, ketika makan, dan yang lainnya minal ahwal, dan dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Faqaulul mar'i, ucapan seseorang bismillah itu hifdzun lahu minasyaitani wa syarrih. Ucapan bismillah itu menjadikan orang yang mengucapkannya mendapatkan perlindungan dari kejahatan setan. Jangan sampai lupa memakai pakaian, minimal bismillah. Melepas pakaian, bismillah. Sangat luar biasa. Ulama jelaskan, di dalam ucapan bismillah itu terdapat dua hal. Al-isti'anah wa tabarruk. Memohon pertolongan kepada Allah atas apa yang hendak kita kerjakan, dan memohon kepada Allah perlindungan atas kejahatan yang akan menimpa dari apa yang kita lakukan. Kecelakaan, lupa bismillah, jempol kena geraji. Nah, lupa bismillah itu. Maunya motong kertas, nggak kroso jempolane kepotong, motong kertas. Banyak kejadian. Gimana kejadiannya? Kok sampai telunjuknya hilang? Saya motong kertas, ternyata driji saya masuk. Ya wis bles. Hilang jari telunjuknya. Jamaah rahimakumullah, jangan lupa bismillah. Ada al-isti'anah, al-isti'adzah. Juga terdapat di dalamnya ad-tabarruk. Kita mengharapkan keberkahan dari apa yang hendak kita lakukan. Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair. Dari apa yang kita lakukan itu menjadikan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Fa'an Jabir sawa'un inda dukhuli manzilihi, baik ketika masuk rumahnya, wa inda tanawulihi ta'amihi,
juga ketika dia menikmati makanannya, merasakan segarnya minumannya, wa qabla dukhulil khala, juga sebelum masuk toilet, wa ghairu dzalika min ahwali, dan yang lainnya di dalam keadaan yang Nabi bimbingkan untuk bismillah. Ketika mau ke toilet jangan lupa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pastikan kaki kiri kita yang melangkah masuk ke dalamnya. Saat keluar jangan lupa kaki kanan lalu mengucapkan ghufranak. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Jangan sampai bawa HP ke toilet. Jangan sampai itu. Mohon maaf, apalagi menvideokan yang dilakukan di toilet. Apakah ada banyak bikin video, bikin konten di toilet? Ingin viral. Viral dalam dosa. Setiap ada orang yang memandangi, dosa dia. Termasuk yang menyebarkan. Jamaah rahimakumullah, kita selesaikan yang ke-8 ini, kita tambah sedikit. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara ismallahi inda dukhuli wa inda ta'amihi qala syaitan ay li'awanihi wa rifqatihi la mabita lakum wa la asya. Maka pastikan membaca bismillah, bismillahi walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu ketika masuk rumah. Kemudian ucapkan salam kepada ahli rumah. Kalau rumahnya kosong, saat kita datang setelah membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, kalau rumah itu kosong kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Saat kita membaca bismillah ketika masuk dan berzikir kepada Allah, syaitan yang mengikuti. Jadi kita ini diikuti oleh setan dalam perjalanan itu. Kepada teman-temannya dan sahabatnya yang dompleng di belakangnya, la mabita lakum, kamu nggak bisa menginap di rumah ini. Wala asya, kamu tidak bisa menikmati makan malamnya. Jadi dia terlempar. Ini yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika orang itu lam yuqalu dzalik inda dukhul, kalau dia tidak mengucapkan saat masuk rumahnya dengan yang Nabi tuntunkan, enggak bismillah, enggak membaca bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna, apalagi enggak salam, hasala syaitan bidzalik dukhulan lil bait, maka setan bisa masuk rumah, ikut menginap gratis, wa mabitan fi, sehingga mengganggu dalam tidurnya. Dan setan-setan ini yang menjadi kontak person dengan tukang sihir. Jadi kita memfasilitasi wa tanawulan minat ta'am, ikut makan makanan yang diletakkan. Makanya makanan kita, minuman kita itu pastikan ditutup, dan menutupnya baca bismillah. Nggak bisa itu. Ini juga yang diambil oleh ulama ketika kita menyimpan uang. Baca bismillah. Walaupun di brankas, terkunci rapat, tidak bisa digandrek, kalau kita nggak baca bismillah itu bisa hilang. Maka jangan lupa baca bismillah ketika menutup makanan, ketika menaruh uang. Kalau sudah baca bismillah di almari hilang, itu yang ngambil bukan jin itu. Iya.
Manusia yang kena gangguan jin. Kalau nggak percaya, pasang CCTV. Tak ketok nanti gundule. Kelihatan itu. Uang saya hilang Pak, saya sudah baca bismillah. Pasang CCTV saya bilang. Kelihatan, oh ini yang ngambil. Sudah ketahuan Pak. Ya pasang CCTV. Demikian jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan perisai yang dibimbingkan Nabi benar-benar kita jadikan perisai. Amalkan. Mari kita laksanakan untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesejahteraan kita. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Demikian mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga dan melindungi diri dan seluruh anggota keluarga kita, dan semoga keluarga kita dalam kebahagiaan, mendapatkan keberkahan rizki, keberkahan umur, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan panjenengan semuanya dan keluarga untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berziarah ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد